Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Gina Aulia Putri dari 10 MIPA 5 ingin membuat kesimpulan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, Indonesia tersendiri terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, dan kesatuan sosial dan budaya. Berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Apa sih Deklarasi Juanda itu? Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara Laut, bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Nah, konsep ini bercirikan Nusantara. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi PBB pada tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 dengan memeriksa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selain itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Kan penjelasan tersebut, maka wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Lalu yang kedua yaitu zona landasan kontinen. Apa sih zona landasan kontinen? Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang lebih sekitar 150 meter. Nah, batas landasan kontinen tersebut di Indonesia terletak di batas landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Nah, jika dua negara lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landasan kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dunia, dengan kewajiban untuk menyediakan pelayaran lintas damai. Lalu ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis besar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Yang kedua, wilayah daratan Indonesia. Di wilayah darat Indonesia mengalir sungai, persawahan, perkebunan, dan hutan. Sedangkan di atasnya itu biasanya ada bangunan-bangunan kokoh seperti gedung pemerintahan, pusat-pusat pembelanjaan, dan juga pemukiman-pemukiman penduduk. Sedangkan di bawahnya biasanya tuh terdapat kekayaan alam yang melimpah seperti tembaga, besi, perak, emas, dan sebagainya. Wilayah udara Indonesia. Selain mempunyai lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai wilayah udara loh. Nah, apa sih wilayah udara Indonesia? Wilayah Indonesia adalah suatu ruang udara yang terdapat di dalam permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Lalu yang keempat, wilayah ekstrateritorial Indonesia. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara orang lain. Nah, perwujudan dari wilayah ini adanya kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Negara Indonesia di negara lain. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah pasti mempunyai batas-batasnya masing-masing. Nah, batas-batas wilayah Indonesia itu seperti berikut. Yang pertama yaitu batas-batas wilayah di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan.
Indonesia di bagian lautan berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Lalu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan paparan perairan negara India. Dan 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia dan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Lalu yang ketiga yaitu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah Indonesia di sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, di Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat dari Provinsi Fly dan Provinsi Sepik Barat, yaitu di Sanding. Lalu yang terakhir yaitu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.